Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Angelika, kelas 3 UPG SD, NIM 2019-143748. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus, sejak lahir hingga akhir hayat. Dan peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur formal maupun non-formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan menengah. Dan tujuan dari mempelajari perkembangan peserta didik adalah yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada anak. Dan yang ketiga, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Adapun manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Apa itu konsep dasar perkembangan peserta didik? Konsep dasar perkembangan peserta didik dimulai dari masa prenatal, adalah masa di mana sang anak masih dalam kandungan. Yang kedua, masa bayi. Dan yang ketiga, masa kanak-kanak awal, berlangsung dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Pada masa ini merupakan masa pembentukan kepribadian anak. Dan yang keempat, masa kanak-kanak akhir, berlangsung sejak usia 6 hingga organ seksualnya masak. Umumnya 12-13 tahun untuk wanita dan 14-15 tahun untuk pria. Masa remaja dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal sekitar usia 13-17 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-18 tahun. Dan masalah yang sering dialami yakni takut gemuk, ingin punya kumis dan jenggot, dan menganggap teman adalah segalanya. Dan selanjutnya yaitu masa dewasa awal. Masa ini berkisar di antara usia 18 sampai 40 tahun. Ini adalah masa pemantapan diri terhadap pola hidup baru atau keluarga. Dan masa dewasa madya berkisar antara 40 sampai 60 tahun. Umumnya sudah memiliki kehidupan yang mapan, berkeluarga, dan memiliki beberapa anak. Yang terakhir yaitu masa usia lanjut. Pada usia 60 tahun ke atas, masa di mana mensyukuri yang sudah dicapai pada masa sebelumnya, namun kondisi fisiknya sudah banyak menurun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.